طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدوام. Pembahasan yang lalu tentang menghampirkan syurga kepada kita bagi orang yang taat geputau dengan syurga, dan orang yang maksiat geputau dengan neraka. Bagi orang yang mendapatkan syurga, sabi-sabi gopnyan dalam keadaan nikmat yang tidak pernah putus. Beda dengan nikmat di dunia, satu saat akan habis nikmat tersebut dan akan putus. Nikmat di dalam akhirat, syurga, tidak akan pernah habis selama-lamanya. Dan bagi orang yang maksiat dimasukkan ke dalam neraka yang tidak akan pernah habis azabnya. Menyelam dunia na masa, berakhir siksaan dan azab. Tetapi di hari akhirat tidak ada matinya. Kalau nikmat selalu dalam nikmat, kalau azab selalu dalam azab. Syurga dan neraka itu pilihan Allah kepada siapa yang akan diberikan syurga dan neraka, dan sangat ketergantungan dengan nilai ibadah pada masa dalam dunia. Oleh karena itu, mendapatkan syurga dengan kasih sayang Allah, mendapat kasih sayang Allah karena ibadah, ibadah yang diterima dengan karena ilmu, adanya ilmu dengan menuntut. Ngan tamita ilmianyan ke sah tak ibadah, sah tak taubat, geterimong ibadah, tak temung ridha Allah, baru tak temung syurga. Sebaliknya, menyokon dalam syurga, nyan katente dalam neraka. Pembahasan selanjutnya, ada satu janji Allah, di akhir masa dunia akan hancur. Artinya kiamat dunia pasti ada. Seperti dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha. Apabila digoncangkan akan dunia sebagai goncangan yang paling keras, dan keluarlah segala benda-benda yang berat yang ada dalam bumi, yang tersud mendum, na bate puyangna dalam tanah, tersud tepupa mendum sehingga wate ura kiamat. Dan tanda yughlam gepu kiamat, barang yang berharga dalam dunia terlebih dahulu dipindah oleh Allah. Bagaikan orang yang ingin membongkar rumah, menghancurkan rumahnya, sebelumnya tentu saja barang berharga akan dipindah. Nah, barang dalam rumah yang berharga pamajih namu, na intan, na permata, dan lain-lain barang-barang yang berharga, tempat meja makan, isi kamar, pakaian dan lain-lain,
yuh golom nyan ge pindah ile yuh golom gelheh rumah. Itulah perbandingan yang berharga sebelum dunia hancur akan dipindah para alim ulama. Satu demi satu alim ulama diwafatkan. Maka dengan meninggalnya ulama itu bertanda kiamat sangat mendekati. Dan meninggalnya ulama, ilmu telah kurang di dalam dunia. Le meninggal ulama tentu kalau tak ilmu kurang dalam dunia. Sehingga dengan gepinah ulama satu demi satu, itulah kiamat sangat mendekatinya. Lagi gelah rumah benar gepinah le dia yang maharga, tinggal ya yang bro, atom-atom bro, pingan bro, bulangeng bro, kaca-kaca bro, kaca miangen, pelu apison yang hana maharga nyan keretam-keretum musiga ngan rumah. Dah teman ibarat kaca bro, bulangeng bro hana maharga. Orang yang maksiat kepada Allah, orang yang hana ilmu, hang tim bernau, hana getim taat, nyan ibarat barang hana maharga, maka musiga ngan dunia kertam kertum hancur tupuru singo. Maka pelai katanya pergi sabah saahnya akan terjadi. Dan kiamatnya merupakan urah pembalasan. Sebagaimana Allah berjanjikan kepada hamba taat yang na masa dalam dunia nyan gebalah dengan nikmat syurga. Maksiat yang katanya lakukan di dalam dunia kapasti gebalah dengan azab neraka. Nyoku dengan na kiamat, dengan na pembangkitan, ura gebalah sesuai yang katanya pubut masa udip dalam dunia. Dalam hadis disebutkan bahawa saah dalam dunia yang paling besar permasalahan ketika keluar nyawa. Ya, nyan kamlai lagi tanya. Wate nyawang katubit, mata dua ne kamu balik, kemudian hidung kakumang, nyan tanda kamu meninggal. Kemudian dua bibir katanya karut, artinya kaitun sudah jatuh. Kemudian tulang rung likut karapat, luh yang nabak tengah-tengah ruang nyan karapat dengan tika menyanyawang kaitubit. Olehnya kadang-kadang tibit ruh bak dua pelipis nyai samping muka katanya. Kemudian gelinyu orang katanya kamu tup yang gau pegah handeng tak dengar li. Menang silam kadang-kadang na yang ote tubit nyawang na yang tersut lidah. Kadang-kadang lidahnya masa alam dunia digunakan bukan menyebut Allah, tetapi sibuk dengan menyebut kekurangan orang lain. Anak tugas lain kan. Asaja asaidu napu pegah sampai kegop. Padahal lidah itu diciptakan Allah untuk menyebut yang baik dan untuk menyebut nama Allah. Ternyata katanya gaduh, tak fitnah gop dan sebagainya. Dan pada watenya leh tubit nyawang tidak bisa kita berkata dan tidak bisa kita menjawab sesuatu perkataan. Dua ne mata katanya katupit, kemudian mata katanya, wajah katanya kuning katanya karut, kulit muka kakendu, kemudian segala lipatan sendi-sendi pun kakendu kalumoh. Kemudian watenya rasa sakit ban sabah tubuh, lagi putuh mekan-kan tubuh ban leh tubit nyawang. Watenya
Ubina ngon-ngon katanya, yang selamanya hana merumpak, yang selamanya katanya hana tak pernah mutume, sudah lama berpisah, keluarga, masyarakat, orang kampung, nyawa katruk teka ban mandum, jak bak katanya ahwate meninggal. Kadang nangan ya tema Saudi macam pernah merumpak li, perke to ataupun jauh. Ahwate akan meninggal, yang katruk mendum jak bak katanya. Dan selesai ni banyak berwadak malaikat. Mana berwadak berangkat, bahasa lain mana wadak selamat tinggal. Malaikat kagak berangkat, nyawang kagak bah. Menya yang gecok nyawang nyan ganyan urung taat, nyan malaikat yang cok nyawang ge perupa droge dengan rupa paling cantik, paling lagak, supaya senang hati urung gecok nyawang nyan. Tapi menya yang gecok nyawang nyan urung maksiat, ge perupa droge malaikat dengan rupa yang paling seram dan menyeramkan sehingga rasa temakut. Dan walte kalih gecok nyawang menyaganyan urung mukmin yang taat, nyawang gapnyan gepei oleh malaikat ulangin ge semana dengan ia syurga, ge pegafan dengan pakaian syurga, gafan syurga, dan ge sembahyang jenazah roh arwah nyawang gapnyan oleh malaikat, dan dalam jumlahnya imum malaikat dan makmum juga malaikat. Selesai leh gepumana gepegafan gesemayang oleh malaikat terhadap roh arwah urung mukmin, baru geputelam kenau dunia. Setelah selesai getanya urung udip dalam dunia tapumana tubuh manyit, yan mea urung yang get. Maka dalam keadaan tinggallah ia tercengang-cengang, sungguhnya berubah akal. Yang katanya hanali akal hotel lagi yang katuti kagadah careng, kagadah hebat, kekuasaan yang katanya miliki si ate jatuh ke tangan orang, harta yang katanya nikmati si ate akan dibagi-bagi oleh ahli waris, perumah yang katanya bangga-banggakan, padung-padung bulan lehnya akan dimiliki oleh huragam lain, rumah mewah, harta sebagainya, nyan mandum akan katanya tinggal. Dan pada saat nyawang tenek tubin, syaitan bisa menyambar. Pengertian menyambar, na syaitan yang menyerupai wajah kedua orang tua. Na syaitan idang ratamping dayau ikun hayane nyau ayah ane kapu mati drawane lebih ga dalam agama Yahudi kapati hayah ane takala rantiho tu kahima katanya. Padahal iblis syaitan diperupa mak hayane lebih ga tau mati dra tu dalam agama Nasrani, nyan agamanya nane yang lebih ga tabalik kena hiyah katanya dia mati lah agama Yahudi, tak paling kedih nahiyah katanya dan sebagainya, dia mati lah agama Nasrani. Nyo di sini bisa membingungkan pikiran. Oleh dalam celah-celahnya tru iblis ya pelumah ia menya itim kun Nabi Isa nyan anak Tuhan, hijau ia menya itim kun Allah Ta'ala nyan na dua, hijau ia tantangan watanyan paling berat. Sedangkan rasa kehausan jika dituangkan air dalam dunia, kering laut belum hilang hausnya. Nyan wate pelumah iya nyan sanggup tak pertahankan petauhid Allah dengan ata diuli syaitan. Kemudian yang dua, kelaparan, habis makanan dalam dunia, bila diberi makan tidak hilang kelaparan. Iplumah makanan dalam keadaan dua sehingga tak lagi makanan.
ikun li syaitan meyakatim kun Tuhan na dua Allah Ta'ala sabar lagi makhluk Allah nasi gemana nya Nabi Isa nya anu Allah kubi makanan dia buno gupegah giu mati agama Yahudi dima giu mati agama Nasrani padahai nyan iblis bermacam-macam godaan awate lagian nyau menya gutanya masa udip dalam dunia jarang tak ingat kepada Allah maka watenyan berat untuk tak pertahankan dan niat bisa selamat iman. Kemudian wate masa udip dalam dunia getanya jarang tak sebut kalimah taibah, jarang tak sebut nama Allah. Wate gecok nyawang nyaw payah bak teringat berat patah lidah bak gejawab ataupun bak gesebut la ilaha illallah maka mangat mekun wate tubik nyawang bersering-sering wate masa udip dalam dunia bersering-sering kita yang sebut nama Allah supaya diingat kita yang wate nyawang tubik hantua ku tak ucap la ilaha illallah karena para ulama-ulama sufi pegang dengan apa yang engkau sering ketika hidup maka dengan itu ketika engkau mati menyagetanya galak tak pegah yang kengkon masa udip nyawate tubik nyawang pihruh mukun yang kengkon menyawate masa udip yang sering tak sebut nama Allah nyaoh tubik nyawang akan tak sebut nama Allah ka selamat iman menyawate udip dalam dunia barakan galak tak mulha galak tak poh gom kemungkinan bak mulha nyan getanya mati menyawate dalam dunia getanya biasa dalam tamu judi nyan biasa tengah menjudi getanya mati menyawate getanya di dalam keadaan tak khianat gop tak zalimi gop nyan bak buat tengah khianat zalimi nyan watanya mati menyang biasa getanya sering tabut ibadah taat bermacam-macam maka dalam kebaikan yang getanya pubut tengah taat getanya watenyan ge pumati maka getanya ka gebi selamat iman dan saah watenyan kelam paling berat wate katubik nyawang tertutuplah pintu taubat daripadanya nyah nali wate Munya nyawang galam tubit nyan matang na pintu taubat yang kejin urang yuh gohlam meninggal na gebi sakit ilali Allah nyan salah saboh cara Allah gejuk kesempatan keji boleh jadi dalam sakitnya ji itu me taubat yuh galam nyawang tubit getrimang taubat genyan oleh Allah. Kadang barakan na ibadah yang kurang bahkan Allah jarang genyan sebut le dosa-dosa yang genyan lakukan tiba-tiba genyan yogolam meninggal na sakit nyan lam sakit nyan ke nawate untuk taubat ke Allah yogolam tubik nyawang getrimang taubat paling kurang kadang wate masa udip barakan leho tajak selama sakit hana leho li tajak ka selamat dosa jak barakan bak buat yang hana betul barakan katanya jarang tak sebut nama Allah jarang tak meratib le tak pegah haba yang kengken karena ka sakit hana mohojak hana ngen pegah haba yang kengken ka tak meratib nyan manfaat walau bak urang dunia hana sakit tiba-tiba meninggal kun dalam keluarga mangan bereh dan hana he bak tak pertimang hana sakit meninggal nyan bak kun urang dunia tapi yang sebenarnya tiba-tiba langsung meninggal hana sakit yang kurang god karena masa kepampun dosa benar sakit masa taat gaknya menyesal ketemu taubat dalam sakit
Maka bagi orang yang hana sakit tiba-tiba langsung meninggal, kurang karena hana masa yang sempat pampun dosa ganyan oleh Allah, yang ganyan menyesal di dalam masa kesakitan. Yang secara umum, kecuali termasuk gajin, orang yang hana sakit langsung meninggal, memang ganyan cin orang lam ta'at, sabi lam ta'at. Hana sakit langsung meninggal, nyanggut. Man yang katanya kon dalam ta'at, nyau hana god meninggal hana sakit. Sebab dengan na sakit, balik kena 3 kali sebut nama Allah. Olehnya balik ke di 3 kali meratib dalam watanya ketemu laki ba Allah nu pampun dosa. Jadi mia tiba-tiba meninggal berakan hana ketemu ibadah, nyan tanda kurang god. Walaupun memang bak keluarga mangat dengan cara munan hana bak pertimang urung sakit. Padahal yang bersangkutan urung meninggal kurang god. Maka yang terlebih afdal, barang yang berkata dengan dia oleh hamba pada demikian itu nyan wate buno idang iblis pegah buno pegah mudi nyan kiban katanya. Yang paling god ketika itu adalah membaca kalimah syahadah nyan supaya selamat iman. Baik nyawang tubin hana merumpuk baca, karena dalam hadis Nabi, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ada pada akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, masuk syurga. Jadi mesti katanya lagi yang tengah taih, lalu tak baca la ilaha illallah, dah hana pegah-pegah haba lain, lam taih dia akan meninggal. Berarti akhir kalam utanya guna merumpuk la ilaha illallah ataupun tengah tajak. Ba tajak dia akan meninggal. Jadi hana tempat dah pegah haba lain. Nah tatemung kun la ilaha illallah. Nyan bila meninggal, yo golam tak pegah haba pulain, nyan ka merumpuk tamang syurga. Kemudian proses tamang syurganya berbeza. Nah ladum pun laju tamang dalam syurga tanpa ga'adzab. Nah yang ladum oleh ga'adzab ile baru tamang. Nyan tergantung na dosa ataupun hana. Adapun orang yang mati di luar daripada Islam, mati kafir, nya katanya hanjit tak anggap munya udip dalam Islam, mati dalam Islam, nya hana jaminan. Lagi orang kafir masa udip lang kafir, hanjit tak jamin mati piji lang kafir, ana tente sabuh saah akan ditamung Islam sehingga mati jika dalam Islam. Tidak tentu orang kafir ketika hidup mati juga dalam kafir, hana tente. Boleh jadi tamung Islam juga lo mati. Menancit orang Islam hana tente lam udip Islam, mati pi Islam. Duduk kadang kau masalah lain, kau rusak akidah, kau keluar daripada Islam. Maka watenyan kitanya bersering dalam kehidupan hari-hari, gue pegah dalam hadis Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tasubaru iman kata dengan sebut la ilaha illallah. Kita perbaharui baru iman dengan sering-sering tersebut. Yang kerja leleh semayang biasa, miana secara jamaah, takun dengan secara jamaah, menyahana takun kedua waktu dengan sering-sering tersebut kalimah syahadah la ilaha illallah
nyan kitanya kata sebaru iman, sehingga iman kitanya sabi dalam keadaan baru bermutu, artinya na kekuatan ahwate keluarnya wong mudah diingat karena sering-sering tersebut kalimah tersebut. Hingga sehingga urolam yang paling bahaya dan paling dahsyat adalah uro kiamat. Artinya ketika ditiup sangkakala, mia urang tengokun sangkai kala, bahasa kitab sangkakala. Sangkakala itu ditugaskan kepada malaikat yang bernama malaikat Israfil. Petugas malaikat Israfil gue di giyup sangkakala. Apa giyup? Uronya 4 giyup hana ada 4 katanya. Pajan giyup ka kiamat. Nyan digo nyan mulai awai mat sangkakala hana pudu hana pinah mat aju-aju. Ada hana giyup. Wate ka ge perintah iup nyan wate nyan baru giyup sangkakala. Miang ge mat aju. Man nahe kamunan diciptakan oleh Allah hana gebihe miang kitanya tamat aju-aju ku kaku tu. Tajau lain kata ku bah hana he bak malaikat hana makan hana minum hana tengut pi. Miana makan hana minum hana tengut boleh ajak kena boleh ajak gede. Sebelum perintah nyan man sangkakala hana giyup. Wate ka ge perintah nyan baru giyup. Tiupan sangkakala yang pertama nyo bertuh dunia. Langit dengan bumo kelimuno kage simpan. Bumo melinggang, langit menguncang muhubu-hubu. Artinya goyang bertuh. Nyan ahwate nyan ke ubina urung ahwate menan nyan susah hanam hoteju. Kiban susah yang dalam kubu gebangkit. Olehnya getanya katruk masa di bergantung gop bak getanya yang pernah terpengut. So na pernah terpengut masa alam dunia nyo ka masa dituntut. So yang pernah terzalimi alam dunia nyo kapala getanya kai tuntut. Diperiksa langsung oleh Allah dan malaikat menjadi saksi. Maka katanya nak tugaskan malaikat tukang pencatat. Nak tugas. Wate tadu pe ta pegah gecatat. Keso ta pegah. Nyampe gecatat. Wate tajak ho tajak getulih mendum. Maka wate ge periksa oleh Allah Taala sehingga saksi malaikat. So na tadzalimi, so na pernah katanya khianat. Nyan uronyan bahaya paling raya bagi kitanya dituntut balasan yang kira-kira meilanya gop gara-gara kitanya. Kemudian ba uronyan gejuk syurga ke urang yang ibadah dan gepetamang dalam neraka urang yang maksiat. Dan bak wate kiamat dunia urang inang tengah mume bak terkejut lahiyane galam wate masalahi. Hana prehli genap bulan. Usia apa ke mengandung si bulan, 2 bulan, 2 bulan yang mempunyai bunting nyo akan keluar daripada kandungannya. Kemudian anak-anak tua dengan segera menyawai katuha baru putih maka anak-anak min ketika itu beruban ya tuha putih pada wate kiamat dunia tengah usia ubid yang ka putih urinang hamil di awal bulan galam truk masa melahirkan nyan pi erud anu dalam bahasa yang lain erud anu dalam kandungan hana gethe
Kemudian anu yang getingku yang gebaba nyan pi rut anu lam tingku hana gethe anu kagada hana moho anu karut karena bak persibelah untung wate bertuh dunia nyan tamsilan kalehna tamsilan kale gejuk lageu wate tsunami urang bak geplung ro hana tingat kan oleh geplung baru tingat baru gak mita nyan biu menteng sehingga kadang-kadang pun ro ka selamat bak tingat kan bak gemita ne yang kawatan yang musibah diuragam kali geplung ro ke saah geplung hana tingat ke perumah kan olehnya baru tingat ha perumah bak gak mita watannya musibah nyan ke contoh bahwa gadah anu hana moho nyan manteng ubiu contoh yang gejuk. Dalam hal tersebut wate katika uro kiamat nyan watenyan uro yang paling bahaya, yang paling mengerikan. Semua hamba Allah yang pernah kita khianat, mereka menuntut balas. Ya, andai kata malai ji gara-gara kita masa alam dunia, nyai tuntut kita sehingga bak uro akhirat. Tertipu ji, rugo ji, gara-gara kita otak pungut ji. Nyau pih tuntut hingga bak uro akhirat. Nyan ke kiamat nyan uro paling bahaya menyelam dunia tanya kan je tase kenau tase kedi tataju kenau tataju kedi menyeka kiamat nyai tuntut mendum ya pernah tem sangkut nganggop na tamutang bagok 1,000 rupiah hana tabayu dan hanai puma nyai tuntut tinggal atau nata pengut gam tanpa sepengetahuan ji kata cau ataupun itu pun ada pegang hana nyai tuntut mendum seperti janji Allah nyan dalam dunia gejuk wate tamudib tamita bekal ke uro akhirat dan uro akhiratnya pastina menikmati bekal yang tabah masa alam dunia karena perjalanan kitanya sehingga uro akhirat lebih jauh daripada perjalanan dunia. Perjalanan dunia head nabak piuh, perjalanan akhirat panjang dathat dan hana mupat piuh. Kemudian tempat yang getanya daki, yang taik manyang dathat dan paling jauh maka butuh bekal gehon bak tagulam panjang bak tempat tajak manyang tat gunung yang akan getanya lewat perle bekal busip wate tajak sebab jauh tajak perle tanya bekal belu tabah dan beik tabah karena manyang tat perjalanan yang akan getanya tengah menakeh bersiap bekal lam dunia akan mati akan gebangkit sehingga uro akhirat nyo mandum yang getanya pubut menyebut nyan get gebalah get nikmat syurga dan but nyan bro gebalah bro dengan azab neraka. Maka oleh karenanya baik terbayang bak pikiran kitanya sebatas udip mati habis masalah. Hana habis. Sabah lagi susah tak berkan dah pergi ka mati ka habis. Nalam yang lebih susah ni bak udip berkan pe lam kubu. Olehnya lam utanya udip dalam dunia tak berkan tak minta rezeki udip dalam kemiskinan masalah mana masalah mudi miakam meninggal kabeh masalah rayalah masalah dalam kubur dengan menghadapi pertanyaan mungkar nakir siksa kubur dan bermacam-macam sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi berkan pun kalau pernah dah pegang ketika wate kitanya tak lewat bak kubu atau pada wate kitanya tak ziarah kubu, ahli kubur berkata kepada orang yang lewatnya atau yang ziarah, ya ghafilun, wahai orang yang lalai,
lau ta'lamu ma na'lamu, andai kata engkau tahu apa yang telah kami tahu, ladzaba syahmuka wa jasaduka, niscaya sungguh hancurlah daging pada wajah kamu dan hancur daging seluruh tubuh kamu, andai kata engkau tahu yang telah kami rasakan, apalagi anda bisa merasakan. Yang gekun bak katanya udip liu urang yang dalam kubur, tapi suara itu tidak bisa didengar kecuali para malaikat dan binatang. Jin, manusia tidak bisa didengar. Yang tak ada jawab kebunya tapi kun ai urlale mangadan do nudim kehanan tepunya kamu kibalang kubu menyan tepu lagi kamu rasa tingkat ne dengar mentang duru hasau ne nyan ne dengar mentang menyan tepu kibang sakit kamu ketisa duru hasau ne apalagi ne rasa tengok. Maka beda beki kamati kabe anali masalah lebih berat masalah dalam kubur dengan masa tamudib. Olehnya lam yang orang kabeh dah pegang dalam takut utang ganggop tak pengut hana tak bayu isetat le kamati ni setat le nganyan sagaglah. Tapi dengan hukum Allah lebih beratlah masalah. Urang kiamat yang lagi nyancik lam lebih berat lam. Ubina urang yang pernah katanya zalimi merasakan rugi orang, memalukan orang karena kita akan dituntut. Gara-gara drone berjeh nu fitnah lun, dumna gada harga diri lun. Gara-gara drone berjeh nu pubruk lun, dumna kebencian gop mandum ke lun. Gara-gara drone berjeh nu khianat lun, kiban rela hubungan dalam keluarga, gada hubungan kasih sayang dalam masyarakat, tok gara-gara drone tukang puculok berjeh nyai tuntut mendung tayong. Maka tayong udik dalam dunia kiban cara bila haid tapi manfaat ke gop baik jirat ke melarat gop karena tayong yang paling kurang bila haid tapi manfaat ke gop baik melarat gop bila katanya tajih kata pubu masjid drawatu beli dah pegot pakat maksiat gop bila katanya kabru akai drawatu beli dah pubru akai gop tapi tak usahakan menyagop kabru akai kiban cara buik dah pegot hai dah pegot orang yang kabru akai tapi yang hana bru akai baik dah pubru karena bru akai drawatu katanya nampu man seperti dalam Al-Quran ya cikun bari fakaifa cikun kembali yang dunia orang punah masjid yang tidak anjin cile fakaifa tatakuna in kafartum yauman yaj'alul wildana syaiba. Ya keban bari. Nya kau biu taga nam tung tabu bari pi. Ngi banci na tabu Quran me Quran ana bari yang tabu anjir ka. Nya na pegang langsung serta Quran. Langsung serta hadis. Hana perle serta Quran hadis melalui ulama langsung muhana bari hanje tak percaya ban cara ayat tetap langsung mengikut karena rad ulama ikut Al-Quran dan hadis melalui ulama hana jalan mengikut rad ulama mubari hati itu artinya maka betapalah kamu takut jika kafir kamu pada hari yang menjadi oleh Allah Ta'ala akan kanak-kanak itu beruban ya kiban cara tak pegah roh tumakut kepada Allah apabila jika kafir kamu pada hari yang menjadi oleh Allah akan kanak-kanak itu beruban maksud Allah menjadikan anak itu beruban pajan atau nanya tu pajan Roh kiamat
Kiban cara tak pegah roteh ya ke Allah. Kiban cara tak pegah temakut ke Allah ba'ura kiamat, menyegetanya udip dalam keadaan kafir. Jadi hana jalan tak pegah roteh ya ke Allah, ya tu kura kiamat, menyudip dalam kafir. Maka oleh karenanya ahwate tak pegah ya tu ke Allah, ya kura kiamat, nya giyo mudip dalam agama Islam. Ahwate kau udip dalam Islam, adakah jaminan mati juga dalam Islam? Tidak. Maka dalam Quran ku pegah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walau udip dalam Islam, tamati be tamati miyakon dalam Islam. Artinya be ada beki asai kau udip Islam, mati pi Islam hadarente, maka giyu mati dalam Islam. Artinya dalam tame syahadah atau tame rasa iman, walaupun tantangan rintangan bermacam-macam, sanggupkah tak pertahankan iman kitanya kepada Allah ataupun tidak? Nyawa uji coba, jangankan finger menghadapi dengan cobaan iblis dek ngegerah macam-macam tantangan. Lam dunia kan menya iman hana kuat bisahan bertahan. Na urang relah iman gara-gara de. Ahban kade hana makanan, tru urang lun bantu ron, tapi ni tamong agama lun. Nganyan jadi. Ataupun gara-gara hana peng, tru sira urang lun bi peng, tapi payah katim lagayo. Nganyan bisa relah ngan saboh sak ber, atau dengan peng sertuh ribe bisa geboh imannya dengan rayuan yang tidak begitu dahsyat seperti hampir keluar nyawa. Dan gohlomna pemangsaan tingkat haba mameh, iman bisa dijual dengan harga yang paling murah. Contoh kalau nana ada kala daerah gap ataupun daerah katanya alih tsunami, kondisi bantuan gohlomna atau na tidak memadai, hidup dalam kelaparan, masuk orang kafir, diajak kawin, diberikan uang, rela masuk kafir keluar Islam. Nyana kah? Pan. Muka kupegah ajuna pan. Urang awai. Nya kalau dia urang apa urang jamu pak apa ada pak urang jamun. Pak lumayan. Apa kau je nah, bayar nung kini. Nya kan kalon dulu pura-pura. Kan kata belut lam kalau pegah menan ke? Dah tak sarang kenan. Bayar ni. Ana upa. Pokoknya na apa hana rupa dia rupa lego. Ana je dah daerah katanya na. Yang ke gara-gara proses bunuh de ijuk peng pekat tamong nyan tingkatnya bisa adalah man ahwate hampir kematian nyan bermacam-macam nyan lain rasa de, lain rasa gerah, digoyangkan iman, kadang-kadang na iblis hipuhi mak katanya karu dah setel agak nyan pegah cukup berat nyan tantangan ote tubik nyamong. Maka dari dalam dunia bersering dia kuat iman supaya tubik nyawang iman katanya kuat. Menyaudip dalam kafir hana mungkin tak pegah letiang takut ke Allah pada uro yang putih anak mit, iaitu ba uro kiamat. Nah pertanyaan kuidi pe ada yang tapo kiba pun ba nang kuidi mutaji kan kertas no. Hah? Oh apa? Oh boleh apa ya? Apa ni apa man? Orang tidur narung pegar dah. Nah pertanyaan Hana. Ya, mi Hana tak buat kitab lain macam, tak buat kitab masalah fikah macam. Cerita yang dalam fikra yang menyangkut dengan tak benar.
Irohana hanam tak apa? Barang apa je dah? Atau lain? Barang apa? Yang kabar silakan. Juga menundai tiba-tiba untuk menundai dengan dekit-dekit nago. Jadi nago juga kitanya nago lah satu hal dekit-dekit dan bejawa ini juga agama ni cuma iya haji Banyak orang biasa kuat ibadah payah jawai orang. Biasa berzikir, biasa berselawat, sering baca Quran, payah jawai. Yang bagah jawai jarang berzikir, jarang berselawat, jarang baca Quran, tapi sering pegah haba yang kengken. Yang orang mubuhak, mufung buhak kan? 3 tapeh tem, 3 tapeh 3 cang panah, 3 mubruk. Nyan urung modelnya yang bagah jawai. Teman baik jawai durhaka anak itu bukan prinsip pada jawai urung si, bukan jawai orang tua. Yang bak drawai kon durhaka ni gara-gara jawai katanya. Karena pakan kewajiban orang tua untuk memeliharakan orang tua, kewajiban anak untuk memeliharakan orang tua. Mang katanya kadang oban urun si ka tuha, oban ganyan kalemo olehnya gayang ka tua-tua ingat tak pegahnya gejup ji. Ka kita tak tenak ganyan. Nyan kewajiban katanya menahan daripadanya. Nyan tugas katanya. Mina kira kau nubiu tagai. Coba ukur mana yang lebih lama anak pelihara orang tua dengan orang tua peliharakan anak. Yang cipuki tian. Kau trip tahan urung si-nya dalam kandungan kurung bulan ke baba yang bantabohnya. Bantabohnya ke ba sakit ke nyan kuung ujian ke ba nya mentang tanya dalam kandungan. Awate kalahi bantabohnya ke ba ketingku kadang na acara kanduri ba rumah gop tengah ke bantu ba rumah gop ke jengu le ta ba rumah pu katengun tanya ka jaga bantabohnya. Han tengun dra ke lem ya galam tengun utanya. Hang teme pajuh bu dra kadang ba ke timang utanya. Hang teme sok baje baru dra ke ba ke baje baru utanya. Sampai an raya utanya ke timang. Teman orang si ahwate katuha paling na padum bulan tagai ke timang. Nyan ada berangkadum ke sayang tat ubu tagai masai petimang orang si le anung. Jauh tat masau orang si petimang dem. Jadi hanaji kalasan dengan jawai durhaka. Siapa yang menyuruh? So yang mengajak kita yang durhaka dengan yang jawai. Yang kewajiban katanya guna ilmu apapun yang hak katanya pertimang urunci. Man urung kamenan ka tuha ka bingkai gini tu ka bengeh ditanya. Kitanya berajih dengan urunci kena geyo ke dia taju nak pegah bengeh ke. Nyo dah pegah jih dah saut nak sipak tu. Olehnya nyo jih gejuk nyo talake. Gon ke jaga dia tak tenak kan dak sakit hati nak pernah gidang-gidang tu dia yang kan hana pakan bab bacunya tak pegah alasan ro tu durhaka ganya gara-gara jawai. Baik gara-gara yang jawai tak pegah ro tu durhakanya hak gedanya. Tong jit dual he dalam rumah. Yang paling sayang 12 anak umpama sanggup dipeliharakan oleh seorang ibu ataupun oleh ayah. Tapi 12 anak tidak sanggup dipeliharakan seorang ibu. Yang tahu ni kibang perjuangan urun si. Urung awal ke rame-rame ni na 12 boh ya. Kibang kuidi 12 boh urung awal, bang kuidi 2 tagai. Lain golom lain. Kayaknya kan 2 boh tagai. Cuco yang padung kuidi 6. Cuco kuidi 6 boh. Urung awal 12, kuidi 2 boh lain golom lain. Mau pajan anak tu nyan kuasa Allah. 12 boh 13 boh 10
8 umum rata-rata me 8 menyena 2 umum je lebih bak 2 sabuh-sabuh yang nak lebih. Cuman urung awal kiban perjuangan galan 12 bohana ke timang li siro mak urangnya 12 bohana hai timang sabuh mak mereh-reh. Nah yang cawana ya tiap ba pantai jumpo lam. Nya pantai jumpo naji. Nyan ona tanggung jawab dia. Kira tu di na sokalan. Nah pemerintah bantu belanja. Di mang tanya arab mati bab timang tanya nyan sojuk belanja ba mak tiang timang tanya. Orang tiang tiap apa-apa urun si tu. Oh ham tu me urun si tiang tu me ga tanya pakang tiang ham tu me handat tem. Bangka kana pe mecu ni tanya. Engkau hendak temu li urun si ka sibuk ngelain. Padahal je katanya urang laganya sukses katanya gara-gara urang si tu. Teman dalam hal tu God dengan nak sakit ke orang yang jarang ibadah lagi apa nak orang yang jarang ibadah dengan 3 sahabat anak tu ibadah kayaknya tapi dengan sakit dia ibadah dia tobat dia meratib dia berakam 3 anak dia meratib gara-gara sakit balik ke dia kamu meratib nyanggut kecuali orang dari punci taat aju-aju dalam taat nya hana masalah nya orang jarang ibadah maka God kayaknya dengan nak sakit hana God nya hana nak sakit keempat beda. Yang penting menapa jangan kita membuat diri durhaka terhadap orang tua karena orang tua sudah renta baik gara-gara katuha utok yo urun si kita kalau pegah apa kata apa kata pegah durhaka iganya hantam pernah ge pegah apa bahkan minyaganya sakit hati bu tanya hantam pernah ge pegah bak gau anak lum bro akai tapi nana ipo bro ma nah ane ipo bro ya hai tapi dua dau runci tanya kiban sakit hati ngambuk tanya hantam pernah gak pegah bak gop menyahana peng tanya gede mutang bak gop gejuk tanya nah ane ya tim mutang bak gop ya juk ke ya nah si dua tanu pegah hana sagah-sagah hanjit nah tertentu lam sertuh golong nah tente sidro tapi miya urunci tanya dek draga nam salah tapi baik dek anu baje bro getim sok ke draga raya penting anu guna baje baru ge menjaga hana timnya tengah draga penting anu baman baik kai jamu dan sebagainya oleh anu ganya hidup legom bagah-bagah yang dia tupai ge bela anu ge tapi kitanya orang si itu dek dra tam so promun pakan di ganyan 12 boh kitanya ke jaga tapi 12 draw katanya si draw ganyan hai dah bertimang maka sabrat perjuangan urun si katanya dah tahu urun si maka bantu ha ganyan bajut maka bejit katanya durhaka ke ganyan nya nyangka kajalah dalam lain anan jawab kau Kuih dia nak jadi yang pakai nak jadi yang pajan si oleh tu nanti jadi yang kecil 3 ke kadang nak urung payah ada pengut arti pengut mana kenal ada urung tena eok lah rumah tangga kengkai pegah mak dia maka bulan ji nak bucu dah pengut yang kecil draw ke sabi ke rumah tangga nak katupat salah draw ke pat roh kamu kahwin dengan mak tuan ke nang kah salah beok yang tahu dia jauh urung bucu kah ni depa kenya aku ini
ai menokon mendihkan yang god le bulanya buluku kali umpaki yang ku salah biu ro ke nak depat pat roh kam kau ngane mak tuan nya kau pikiran je hang tu aja dah bukai mereka ngane mak tuan ngane mak ro dah pada mungkin tentem kau ngane mak tuan kam jadinya dua kewajiban apabila genyan dalam keadaan kondisi umur katuha usaha hana daya harta yang dimiliki pun hana nyan hak daripada ane berarti lako ni ba ane akan melinte tapi kewajiban kegenyan musabab karena getanya melinte genyan ane genyan perumoh getanya musabab utama kepada orang tua kita yang tidak punya bersebab yang urunsi dah kan hana musabab genyo hana musabab genji dengan tuan musabab sebab katanya je kemelinte genyan katanya na kemudahan genyan hana nyan hak kewajiban ci kerja hana mampu harta ro hana yang kawajib ci tapi mia urunsi ro di dayo nyan ci tanpa sebab wajib teman gebi pahala bandua gebi teman so tak utama urunsi artinya mana banyak urunsi je kadang hana tempat tak pergi lidau menteng dalam keluarganya yang pergi ataupun pergi bersama orangnya becut yang becut tapi urunsi do dia so pergi mereka dah pergi ke dro tu yang inti je bandua apa ada pergi man utama urunsi dro tu kadang-kadang tanya ban ka lagenyan belum ngon keluarga urinang musajih god kaku kena jojo yang mak ro tu hana lidah promun nya haji menan olehnya lam berbeda urinang setelah menikah dengan seorang suami maka dia berpindah lebih berhak mendahulukan hak suami dengan orang tua nya urinang tapi kitanya hana berpindah walaupun sudah menikah tetap mendahulukan hak orang tua dengan urinang nah beda gohalam tak menikah mendahulukan hak orang tua tengok ragam setelah menikah utamakan hak orang tua tapi miyaji gohalam menikah belum jadi isteri orang taat pada dua orang tua setelah jadi isteri orang yang berpindah lebih utama kelaku wale malam baru urunsi getanya apa ke perumbung halian baru urunsi hana tanya hana berpindah tetap dari golam sampai oleh nikah nah apa yang menang gue ni ya